Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menciptakan kami masing-masing dengan maksud-Mu yang mulia, maksud-Mu yang baik. Sampai kami menikah pun, pernikahan itu juga membawa rencana Allah yang sangat-sangat baik. Tapi iblis akan merusak itu semuanya sehingga banyak perceraian, banyak perzinahan. Tapi kami mau Tuhan, semua yang ada di dalam Engkau, yang mengikuti streaming ini semua Tuhan, ada di tangan kanan-Mu yang selalu membawa kepada kemenangan. Kalau sampai ada suami yang sudah keluar dari jalur, dengan doa istri yang luar biasa, semuanya akan ditangkap kembali. Dikasih hati yang baru, sehingga mereka semua menyadari kesalahannya, bertobat, dan kembali kepada Engkau, menciptakan keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga, karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Apapun masalah kami, mau baik yang kecil sampai yang paling besar, pada waktu Tuhan, semua masalah akan diubah menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih, apapun yang terjadi, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang berbahagia. Keluarga itu juga disebut rumah tangga. Nah, rumah tangga yang berbahagia itu dimulai dari kata-kata ada rumah tangga. Kok ada ya rumah tangga? Rumah itu kalau kita lihat penciptaannya kenapa kok bisa ada rumah? Karena supaya kita bisa tinggal dengan nyaman, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, kalau di luar nggak bisa istirahat, nah ini di rumah tuh bisa istirahat, bisa itu fungsi rumah tuh seperti itu. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak suka tinggal di rumah, lah itu aneh. Kenapa kok bisa tidak suka tinggal di rumah? Ada banyak anak-anak tidak suka tinggal di rumah, lebih suka sama teman-temannya, lebih suka di mal-mal. Kenapa? Karena rumah tangga yang mestinya nyaman, yang mestinya begitu, dibuat suami istri bertengkar. Ya, jadi keluar dari kodratnya daripada rumah itu sendiri. Sampai banyak anak-anak tidak suka tinggal di sana, ada banyak suami atau istri juga tidak suka tinggal di rumah karena seperti itu. Jadi rumah itu tempat yang harus dibikin tuh nyaman. Kita ada di rumah, itu mestinya nyaman. Nah, tangga itu kalau kita lihat tangga itu terdiri dari dua bambu. Zaman dulu, kalau sekarang tangga tuh ada yang dari aluminium segala macam, tapi dulu enggak, dibuat dari bambu. Ada dua. Jadi satu tonggak, itu tangganya begitu. Nah, di tengah-tengah tangga ini ada anak-anak tangga. Nah, tangga diciptakan itu bukan untuk turun, bukan untuk datar, untuk naik supaya kita bisa di atas. Karena itu harus butuh tangga. Nah, walaupun tangga itu juga dibuat turun, tapi kegunaannya dibuat naik. Nah, tangga itu harusnya naik. Nggak ada tangga turun. Tangga mesti naik. Nah, walaupun naik, kita bisa turun juga. Maksudnya seperti itu. Tapi tangga ini naik ke atas. Jadi, itu sama dengan suami dan istri. Suami dan istri ini harus tujuannya ke atas. Ke sorga. Tujuannya ke sorga. Jangan yang ke samping kemana-mana. Tapi tujuannya dua-duanya sama-sama ke sorga. Jadi, suami dan istri itu harus tujuannya kepada firman Allah. Hanya firman Allah yang bisa membawa kita menuju kerajaan sorga. Jadi begitu ini dua tonggak ini, suami dan istri ini menuju ke atas,
Lah dibutuhkan lagi namanya anak-anak tangga. Nah, anak tangga ini ya maksudnya dibikinin tempat supaya anak tangga ini bisa masuk, dan bukan itu saja, diikat. Setiap anak tangga itu sama apa tuh ini kalau dua bilah bambu itu sama bambu-bambu masing-masing itu diikat semua. Ada lagi satu diikat, ada satu lagi anak tangga diikat lagi, dua-duanya diikat lagi supaya tidak bergerak. Nah, ini namanya rumah tangga yang berbahagia itu seperti itu. Jadi anak-anaknya semua diikat semua di situ, dipres sama dua bilah bambu ini. Jadi suami dan istri itu mengepres anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak copot, tidak keluar kemana-mana. Lah banyak karena tidak ngepres, suami bertindak sendiri, istri bertindak sendiri, sampai anak-anak tangga itu pada copot semuanya, itu nggak mungkin bisa berbahagia. Maka harus dipres, ditekan. Nah, itu diikat. Udah dipres, diikat sampai tidak bisa lepas. Jadi anak-anak itu nggak mungkin bisa sampai kena narkoba, sampai seks bebas, sampai campurannya sama komunitas yang tidak baik. Itu karena tidak dipres. Maka si anak-anak tangga itu copot semuanya. Nah, itu harusnya dipres. Nah, tangga yang benar itu seperti itu. Dipres dulu, terus diikat. Setiap anak tangga itu diikat pada masing-masing bapak dan ibu ini terikat. Terikat semuanya sampai dia kuat. Nah, baru namanya itu tangga. Makanya rumah tangga. Sekarang kita lihat dulu ayatnya. Kita buka firman Tuhan kita ke Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kita baca ayat 18 sampai dengan 21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi, kalau kita lihat dari sini, makanya kalau kita lihat supaya ada rumah tangga yang berbahagia, itu kita masing-masing punya tugas. Tugas istri itu tunduk kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tugas suami mengasihi istri, tidak boleh kasar. Apapun alasannya, tidak boleh kasar terhadap dia. Lah, anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ibu-ibu juga bisa menyakiti, tapi yang paling banyak, itu 90% itu bapak-bapak yang menyakiti hati anaknya. Maka di sini disebut cuma bapak-bapak, bukan hai bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, bagaimana caranya supaya ayat 18 dan ayat 21 itu sungguh-sungguh terjadi? Nah, sekarang tetap di Kolose pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-14. Kolose 3, ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, tadi bapak dan ibu, ada anak-anak tangga itu dipres, terus diikat. Ikatannya pakai apa? Ikatan kasih. Bukan kasih kita loh ya. Jadi kalau menyebut kasih yang di Alkitab itu bukan kasih kita. Jangan, wah saya mengasihi itu bohong. Nggak ada, itu kasih kita tuh terbatas. Kasih yang adalah Allah. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16 dikatakan kasih itu adalah Allah. Bukan kasih kita. Tapi kasih yang adalah Allah. Nah, Allah itu juga adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kasih itu sama dengan
Allah sama dengan firman. Jadi kita harus diikat dengan firman. Jadi setiap bapak dan ibu, ada anak-anak tangga itu diikat, ikatannya apa? Diikat dengan tali kasih. Kasih yang adalah Allah, bukan kasih kita. Kasih kita terbatas. Nanti ada waktunya kita udah nggak mengasihi lagi. Bukan yang seperti itu, tapi kasih yang adalah Allah sendiri. Tadi dikatakan di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, istri diikat dengan ini. Ini firman Tuhan nih. Tadi kan diikat dengan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sama dengan juga firman. Firman apa? Nah ini ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu diikat. Nah, istri diikat begini, dia terikat. Terus dikatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lah kita juga, si suami juga diikat di situ dengan tali kasih Allah ini. Tidak boleh kasar sama istri, apapun alasannya. Berkata-katalah dengan hikmat, bukan berkata-kata dengan ancaman. Kalau berkata-kata dengan ancaman jadi teroris. Nah, itu sama-sama diikat. Nah, itu yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Terus dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini kalau anak-anak ini contoh dari suami dan istri. Si istri mau tunduk sama suami, suaminya tidak kasar. Dan dia mau mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, itu nanti akan jadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya otomatis akan terikat. Terus dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, bapak-bapak bisa menyakiti hati anak itu kalau si bapak itu nyuruh anaknya, tapi contohnya tidak seperti itu. Misalnya, bapaknya ngerokok, tapi anaknya tidak boleh ngerokok. Nah, itu bisa menyakiti hati anak. Atau kasar sama ibunya, kasar sama istrinya, jadi kasar sama si ibu anak ini, itu bisa menyakiti hati anaknya juga. Nah, kalau itu semuanya itu terikat, ini rumah tangga yang pasti rumah tangga yang berbahagia. Nah, kita belajar nih sekarang, kasih. Saya nggak bisa sebutin semua ya, kalau saya semua, ini kan cuman paling banyak saya dapat 50 menit. Saya bisa khotbah 2 jam ini kalau tentang kasih. Jadi, saya persingkat aja. Nah, kita lihat sekarang 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 8. Ini sifat daripada Allah. Ini namanya sifat daripada kasih, yang ini yang mesti mengikat, bukan kasih kita. Tapi kasih yang adalah Allah itu, karakternya, sifatnya itu ditulis di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Di sini dikatakan, saya baca mulai ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Jadi nggak bisa kita bilang, teman, saya sudah cukup, saya nggak bisa mengasihi lagi. Ya itu namanya kasihnya berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Sampai selama-lamanya. Itu Allah. Jadi jangan pikir pakai kasih kita pasti berkesudahan. Kasih yang adalah Allah. Nah ini kalau saya terangin satu-satu, ini mesti mengikat semua. Dari ayat 4 sampai ayat 8 ini, itu diikat. Nah ini yang namanya rumah tangga yang berbahagia. Kalau kita bisa seperti ini. Nah kasih itu sabar. Contohnya sabar itu ya macam-macam ya, saya nggak bisa kasih banyak-banyak karena waktunya singkat, nggak bisa lama-lama. Misalnya lah, ada seorang suami yang tadinya sombong, wah dia bisa berhasil nih gini, pada suatu hari kerja sama orang, kena tipu 20M misalnya, ini cuma misal. Lah kena tipu 20M, terus dia lagi anjlok kayak gitu, istrinya yang nyalah-nyalain itu udah dibilangin, lo memang payah lo, sekarang lo enak, lo syukur, gitu-gitu nggak boleh, sabar. Jadi suami kayak gitu dibimbing, sudah nggak apa-apa, kehilangan 20M nggak apa-apa, tapi kita punya Tuhan, nggak apa-apa, bertobat. Mulai hari ini Tuhan bisa sanggup kasih lagi 20 triliun juga bisa kalau Tuhan mau kasih gitu. Nah itu namanya sabar. Jangan terus dikit-dikit
nyalain, dikit-dikit nyalain. Suami juga kayak gitu. Istri mungkin makannya rada lama, ayo cepet dong. Nah, gitu. Istri lagi ngeliat-ngeliat, misalnya lagi di mall, lagi ngeliat-liat pakaian, cepet. Nah, itu nggak boleh. Yang kayak gitu nggak boleh. Tapi sabar. Nah, itu yang mengikat. Itu sama masing-masing. Suami dan istri itu diikat dengan kasih itu sabar. Jadi sifat daripada Tuhan, salah satunya itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu bisa memberi kayak gitu. Tapi kita bilang di ayat-ayat yang lain dari 1 Korintus 13 kalau nggak salah, itu di situ dikatakan, sekalipun aku memberikan apa yang aku punya, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya loh itu. Jadi bukan memberi kayak gitu, tapi di sini murah hati itu apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberikan kepada orang lain, kita rela memberikannya. Itu yang betul. Nah, terutama kasih itu murah hati untuk memberikan pengampunan, memberikan maaf. Itu pasangannya salah, istri murah hati untuk memberikan. Karena sifatnya Tuhan juga gitu. Tuhan udah bilang, aku akan menghukum nih orang yang berbuat salah ini. Aku akan menghukum, aku akan membinasakan dia. Tapi kalau dia bertobat, nggak jadi. Itu sampai kayak gitu, Tuhan itu begitu, karena itu kasih. Jadi kasih itu murah hati dalam segala hal, terutama dalam mengampuni dan memaafkan. Dimulai dari pasangan, dimulai dari rumah tangga sampai ke ujung bumi. Ia tidak cemburu. Nah, cemburu ini jangan dipikir cemburu yang jealous. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Kasih itu cemburu. Tapi di sini kalau kita lihat bahasa Inggris, itu bukan jealous, dia pakai envy. Envy itu iri hati. Jadi misalnya istrinya pada suatu hari atau dikasih mas-masan sama ibunya dia sendiri, bukan sama ibunya si suami. Tapi itu terus dia bilang, oh ya, kalau itu anaknya sendiri dikasih, kalau saya enggak lah, itu udah mulai iri, enggak boleh yang maksudnya gitu. Ini bukannya cemburu yang jealous loh. Ini cemburu yang iri hati. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau cemburu itu tuh ya, tapi kita nggak boleh dikuasai rasa cemburu. Tapi kita yang harus menguasai rasa cemburu gitu loh. Cemburunya bukan cemburu jealous. Tapi ini pakai envy kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ini iri hati. Dikatakan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau ada apapun, saya bisa sampai seperti ini karena saya sadar ada Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya bersyukur, bukannya siapa dulu saya. Nah, itu yang nggak boleh memegahkan diri. Tapi yang kita megahkan adalah selalu Tuhan. Karena Tuhan itu yang membuat kita bisa jadi sampai saat ini seperti ini, itu karena Tuhan. Nah, itu dari ayat 4 saja, itu harus mengikat. Itu yang mengikat. Makanya kalau kita mau punya keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia, itu yang mengikat tuh ini semua, bukan yang diikat oleh uang, diikat oleh jabatan, diikat oleh yang lain, duniawi, diikat dengan mobil. Ada istri yang maunya kalau saya dikasih mobil ini, saya mau jadi istrimu, itu diikat dengan mobil, diikat dengan uang, itu nggak akan langgeng. Tapi kalau yang ikat kasih, yaitu sifat daripada Allah yang mengikat, itu yang baru bisa berbahagia. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau tidak melakukan yang tidak sopan, ya kalau misalnya istri masih muda gitu ya, jangan kasih lihat paha, jangan kasih lihat dada, dadanya dibuka-buka. Itu kalau dada dibuka nanti dimakan sama itu kalong, dimakan sama Batman, yang kayak gitu, nggak boleh. Jadi tidak dikarenakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia bisa saya untung, tapi saya juga punya teman yang lain juga harus untung. Sama-sama untung, bukan main sikut-sikutan yang kayak gitu misalnya. Itu di ayat yang kelima. Dan itu juga harus keuntungan diri sendiri. Terus dikatakan ia tidak pemarah. Loh, marah tuh ya boleh. Kalau memang waktunya marah, memang harus marah. Tapi marah yang membangun, jangan marah yang murka. Marah yang murka itu ya nggak boleh. Nah, di sini dikatakan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi makanya kalau
Kalau pasangannya salah, ya jangan disimpan terus. Nanti pada suatu hari udah 10 tahun masih diinget-inget, kamu tuh ya dulu tuh 10 tahun yang lalu kamu begini. Ya nggak boleh. Itu bukan sifat daripada kasih, itu kasih kita itu. Kasihnya Allah tidak mengingat-ingat, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat dosanya orang lain, kesalahan sama kita. Melupakan nggak mungkin bisa, karena itu sudah jadi sejarah. Tapi tidak mengingat-ingat, itu pasti bisa. Itu tidak mengingat-ingat. Nah, ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi karena kita bukan sukacitanya karena kita benci sama seseorang, atau itu terus kita fitnah orang itu kena gitu kita sukacita. Bukan itu bukan kasih. Kasih itu karena bersukacitanya karena kebenaran. Jadi karena kebenaran orang itu bertobat, orang itu bisa diberkati, ya kita pasti akan sukacita. Nah, bersukacitanya kayak gitu, bukan bersukacita karena orang yang kita nggak suka itu jatuh terus melarat terus yang begini. Bukan itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi kasih itu bersukacitanya karena kebenaran, karena melakukan firman. Nah, terus mulai orang ini bertobat, orang ini kita bersukacita, itu yang betul. Itu mesti mengikat. Itu mesti mengikat. Terus ayat 7 dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Apa sih yang ditutupin? Yang jelek-jelek, yang memalukan, dosa-dosa. Karena kasih itu dikatakan di 1 Yohanes, dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi Tuhan itu, Yesus itu adalah kasih. Dia menutup dosa-dosa kita semua. Itu sifat daripada kasih. Bukan membongkar-bongkar. Oh ini kesalahannya begini. Wah fitnah sana, fitnah sini. Udah nggak benar, malah fitnah sana, fitnah sini. Bongkar sana, bongkar sini. Itu sifat daripada setan. Setan tuh membongkar-bongkar sampah-sampah masa lalu itu dibongkar-bongkar. Itu sifat daripada setan. Tapi sifat daripada Tuhan, dia menutupi segala sesuatu. Apa yang ditutupi? Dosa-dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Itu sifat daripada Tuhan. Jadi, kalau kita salah satunya di ayat yang 7, ia menutupi segala sesuatu, apapun yang pernah terjadi. Mungkin suami itu pernah melakukan hal yang buruk sekali, tapi dia sekarang sudah bertobat. Tutup masa lalunya. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Mungkin ada istri-istri yang dulu lagi masih gadis, karena terlalu percaya, ketipu sama pacarnya, terus melakukan hubungan seks, jadi dia tidak perawan lagi, terus dapat seorang suami terus ngomongin terus, kamu tuh dulu begini kok, kamu tuh perempuan murahan, kamu begini, itu nggak boleh. Jadi apa yang telah dilakukan yang dulu-dulu itu ditutup. Coba kalau Tuhan sampai nggak bisa mengingat-ingat, dia ingat-ingat terus, nggak ada satu orang pun bisa masuk kerajaan sorga. Tapi dia menutupi segala sesuatu, ditutup. Jadi yang kayak gitu udah nggak usah diingat-ingat lagi. Memang melupakan nggak bisa, tapi tidak mengingat-ingat itu juga bisa. Terus dikatakan lagi, percaya segala sesuatu. Kasih itu, kalau kita punya kasih daripada Tuhan, itu percaya segala sesuatu. Percaya apa? Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti baik. Nggak mungkin enggak. Hari ini kelihatannya tidak baik. Di mata kita ini tidak baik. Tapi ternyata itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan saat ini untuk kita. Misalnya contohnya kayak si Yusuf. Yusuf tidak berbuat kesalahan, tapi dia dimusuh sama seluruh saudaranya. Baik nggak buat Yusuf? Nggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu. Adalah dimusuh seluruh keluarganya. Maka kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik, sekalipun di mata kita tidak baik. Jadi dia dimulai dimusuh dulu sama saudara-saudaranya. Sudah dimusuh, dijual jadi budak. Baik nggak di mata Yusuf? Semestinya tidak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dijual jadi budak. Nggak dijual jadi budak, dia nggak jadi raja. Sudah dijual jadi budak, sudah sungguh-sungguh diajak selingkuh sama istri tuanya. Dia nggak mau, harus dapat upah. Upahnya apa? Masuk penjara. Coba waktu itu kita jadi Yusuf. Kita jadi pelaku firman, tapi kita disalahkan, kita malah masuk penjara. Kita bisa bilang Tuhan itu maha adil. Makanya di sini dikatakan, kasih itu
percaya segala sesuatu. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pasti baik. Yusuf masuk penjara. Di penjara bertahun-tahun. Akhirnya ketemu sama juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya dan itu terjadi. Sudah gitu, dilupain lagi bertahun-tahun. 2 tahun, dilupain lagi 2 tahun itu ditulis. 2 tahun kemudian, si Firaun mimpi. Nah, nggak ada yang bisa nafsirkan, si juru minuman ini sadar, iya ya dulu tuh ada yang bisa nafsirkan mimpi. Butuh 13 tahun kemudian, akhirnya apa? Jadi raja atas Mesir. Tuh, coba luar biasa nggak? Jadi, percaya segala sesuatu. Jadi maksudnya jangan gini ya, kalau kita melakukan dosa, terus terjadi hal yang enak, terus kita percaya segala sesuatu ini pasti baik ya. Enggak. Itu mesti bertobat lebih dulu. Saya nggak ngomong tentang itu. Saya ngomong tentang kalau kita jadi pelaku firman, terus terjadi hal-hal yang tidak enak, itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita saat itu. Ya seperti itu. Ucapkan syukur aja. Maka tulisan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun, ucapkan syukur karena Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun saat itu di mata kita tidak baik. Itu seperti itu. Makanya di sini dikatakan, percayalah, percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Terus dikatakan lagi, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu itu apa? Apapun janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, harapkan. Jangan mengharapkan yang nggak karuan. Ya saya kepingin punya Mercedes itu, saya kepingin kayak gitu. Nah, semua orang juga kayak gitu. Tuhan nggak kepingin yang seperti itu. Mengharapkan apa kata Tuhan. Supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kita mesti percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Nah, mengharapkan sesuatu itu sumber pengharapan itu ada cuma di firman. Itu sumber pengharapan. Kalau kita masuk ke sumber pengharapan ini, pengharapan kita sesuai dengan firman, pasti terjadi. Dan kalau mobil rumah itu cuma upah, nggak usah dicari, nggak usah diimani, itu nanti akan datang sendiri. Kalau itu memang suatu kebutuhan, pasti Tuhan kasih. Nggak mungkin tidak, pasti dikasih. Terus dikatakan lagi dari ayat 7 itu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan tidak enak, seperti itu lagi keadaannya nggak enak, ya sabar. Jangan terus, waduh ini kita butuh kayak gini, oh, pinjem sana, pinjem sini. Sudah gitu, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Ya nggak selesai-selesai. Sabar, berdiam diri di hadapan Tuhan. Sabar. Dikatakan kasih itu tadi, sabar. Nah, sekarang di ayat 7 disebutin lagi, dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kasih itu sabar, biasa banyak hal. Tapi kalau sabar itu menanggung segala sesuatu, kita lagi nanggung sesuatu yang tidak enak. Sabar. Tuhan lagi bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya rangkum di ayat 7 ini, ia menutupi segala sesuatu, itu kayak Yusuf. Yusuf lagi dijual sama si saudara-saudara di Mesir, dia nggak pernah nyalain saudaranya. Dia sebut di kejadian, saya lupa kejadian berapa, kejadian 45 apa di situ disebut. Dia bilang, kamu nggak usah bersusah hati dengan menjual aku ke Mesir. Bukan kamu yang kirim aku ke Mesir, tapi Tuhan. Kasarannya, Tuhan pakai kamu untuk kirim aku ke Mesir supaya bisa menghidupkan kelaparan ini. Jadi orang-orang Israel ini bisa hidup dari kelaparan ini, maksudnya gitu. Jadi dia tuh dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Bukan kesalahan-kesalahan saudaranya dibongkar-bongkar. Kamu nih dulu apa? Kamu tuh mau jual aku ke Mesir. Kamu begini, kamu. Enggak, dia bilang nggak usah berusaha hati. Bukan kamu yang kirim aku ke Mesir, tapi Tuhan pakai kamu untuk kirim aku ke Mesir dengan maksud supaya orang Israel itu bisa punya makanan, tidak mati kelaparan. Itu makanya kasih itu seperti itu. Terus dikatakan percaya segala sesuatu. Itu si Yusuf itu juga dia mimpi, dikasih 2 mimpi. Dia percaya pada mimpinya, walaupun kejadiannya itu tidak sesuai dengan mimpinya. Mimpinya itu yang pertama, dia mimpi 12 ikat. Semua ikat saudaranya tunduk sama dia. Terus dia mimpi lagi bulan dan matahari dengan 12 bintang. Dan semua tunduk pada bintangnya dia. Dia pegang. Dikatakan percaya segala sesuatu. Dia percaya
Pokoknya apapun yang Tuhan berikan kepada dia, itu pasti baik. Jadi budak, jadi ini, itu pasti baik. Pasti baik. Terus dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Jadi kayak tadi mimpi-mimpinya itu, dia percaya itu dari Tuhan, dan dia mengharapkan mimpi itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan itu betul-betul terjadi. Dikatakan mengharapkan sesuatu, terus sabar menanggung segala sesuatu. 13 tahun. 13 tahun dia diproses untuk bisa jadi raja atas Mesir, itu 13 tahun. Dia lagi di rumah Potifar, dia udah dipercaya. Dia lari bisa nggak? Bisa. Kenapa dia nggak lari? Karena dia sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke sekarang ini, suami-suami yang sudah tidak perhatian lagi, suami-suami yang sudah kabur, ya sabar, jangan gua balas, dia bisa, saya juga bisa, jangan yang begitu. Sabar menanggung segala sesuatu, tutupi kayak tadi di ayat 7, ya menutupi segala sesuatu, kejelekannya jangan dilihat lagi, tutup, lihat kebaikannya. Terus dengan percaya segala sesuatu, apapun yang Tuhan katakan, pasti terjadi. Tuhan membenci perceraian. Tuhan dikatakan Tuhan mau kalau kita berdoa untuk orang yang keluar dari firman Tuhan, dan kita mau berdoa supaya dia bertobat, itu pasti dikabulkan. Karena Tuhan bilang, dia nggak kepingin satu orang pun binasa. Maka orang yang berdoa untuk pertobatan itu pasti dikabulkan, tapi ada proses. Nggak bisa seandeng-sanya langsung jadi, itu nggak bisa. Bisa makan bertahun-tahun. Makanya terus dikatakan lagi, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu mengikat. Tiap tangga ada anak-anak ini semua, diikat dengan ini semua. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Jadi nggak ada bilang, sudah selesai. Saya sudah tidak bisa lagi. Sudah, saya nggak mau lagi doain buat suami saya, atau saya tidak mau lagi doain buat istri saya. Sudah cukup. Sekarang saya begitu. Itu namanya kasihnya bukan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Itu kasihnya sendiri. Makanya ada batasannya kalau kasihnya sendiri. Kasih Allah tidak berkesudahan. Sampai sini makanya. Jadi ini kalau diikat semua, tangga ini akan jadi kuat. Rumahnya diisi dengan ketenangan, kedamaian, dengan kasih, dengan ini ya. Kita punya rumah tangga yang berbahagia. Makanya ini harus diikat semua. Ini sifat daripada Allah. Makanya jangan pakai kasihnya kita. Tapi kasih yang adalah Allah ini, itu yang mengikat kita semuanya. Sampai sini saya kembaliin lagi ke Pak Frans.